Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bisari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ya ayyuhal khadirun, jamaah Masjid Baitur Rahman yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dengan takwa itu semoga Allah senantiasa meningkatkan derajat kita, menjaga dari berbagai bala dan mara bahaya, memanjangkan umur, melapangkan rizki, dan membukakan pintu dari segala kesulitan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang mulia, dalam kurun beberapa bulan terakhir ini telah terjadi beberapa musibah yang melanda di seluruh dunia, terutama di negeri kita tercinta. Beberapa hari yang lalu terjadi gempa bumi di Sulawesi Barat dan banjir bandang di Kalimantan Selatan. Akibatnya telah menewaskan ratusan jiwa, banyak korban harta benda yang tiada terkira. Kejadian itu membuat semua kalangan prihatin dan sedih karena menelan banyak korban. Banyak orang yang meninggal dunia. Rumah-rumah penduduk porak-poranda. Fasilitas umum mengalami kehancuran dan lain sebagainya. Kenapa kita patut prihatin atas masalah ini? Jawabannya adalah karena kita pun tidak tahu rencana Allah sebagai zat yang maha kuasa, zat yang maha mengetahui, zat yang maha mendengar, zat yang maha bijaksana. Mungkin sekarang mereka yang menjadi korban, tetapi bukan tidak menutup kemungkinan pada suatu saat giliran tiba yang lain. Mungkin juga kita. Na'udzubillah min dzalik. Hakikat yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Termasuk kita yang sedang berdiri dan duduk di masjid ini. Namanya saja barang kepunyaan. Ia tidak terlepas dari kehendak sang pemiliknya, yang akan diminta, diambil, dipergunakan kapan dan di mana saja.
Hal ini sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 129 yang berbunyi sebagai berikut. Walillahi ma fis samawati wal ardh yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ghafurur rahim. Dan kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Dialah zat yang mengampuni terhadap semua orang dan zat yang mengazabnya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, masalah musibah banyak disebutkan baik di dalam Quran maupun hadis sebagai sumber pegangan kita. Bahkan tidak kurang dari 70 tempat atau ayat yang membahas masalah ini. Untuk hadisnya bisa ratusan yang menjelaskan tentang masalah musibah. Semuanya haruslah difahami sebagai renungan dan pelajaran bagi hamba-hambanya. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan pada Quran surah Ar-Rum ayat 41. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena ulah perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum ayat 41. Makna ayat tersebut minimal mengandung 3 hal. Yang pertama, bahwa kerusakan yang ada di muka bumi ini disebabkan oleh ulah perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengeruk kekayaan alam tanpa perhitungan, memakan daging binatang dan tumbuh-tumbuhan tanpa mengenal halal dan haram, berbuat kezaliman tanpa perasaan, dan tak segan-segan menerjang aturan. Makna yang kedua, bahwa musibah itu datang agar manusia merasakan akibat yang diperbuatnya sebagai balasan atas kezaliman yang mereka lakukan. Makna yang ketiga, agar mereka mau kembali ke jalan yang lurus atau mau beriman kepada Allah, zat yang menciptakannya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah sebagai berikut. Haddatsana Hafiz an Lais an Sahr qala zulzilatil madinatu fi akhdin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna rabbakum yasta'tibukum fa'atibu. Diceritakan dari Hafiz, dari Lais, dari Sahr. Beliau mengatakan, maksudnya Rasulullah mengatakan, kota Madinah pernah mengalami goncangan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang mengingatkan kalian, maka sadarlah kepada jalan yang benar. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, gempa bumi juga terjadi. Sebagaimana dikutip di dalam sebuah riwayat yang berbunyi sebagai berikut. An Sofiyat qalat zulzilatil madinatu ala ahdi Umar
hatta stoqqatis sur faqama fahamidallah wa asna alaihi summa qala ma asra'a ma akhtastum wallahi la in atat la akhrujanna min baini adhurikum. Artinya, di kota Madinah terjadi gempa di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hingga pagar-pagar bergerak. Kemudian Umar berdiri dan memuji kepada Allah. Lalu ia berkata, betapa cepatnya gempa yang telah terjadi. Demi Allah, jika gempa terjadi lagi, maka saya akan keluar dari sisi kalian. Jamaah yang berbahagia, hadis-hadis di atas menerangkan bahwa pada zaman Nabi dan para sahabat pun pernah terjadi gempa atau musibah, padahal hanya berjarak beberapa tahun saja. Generasi zaman Nabi dan para sahabat adalah generasi yang terbaik keimanannya di mata Allah, tetapi juga terkena musibah. Hal ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat yang bertakwa pun pada suatu saat akan diuji oleh Allah. Tujuannya adalah untuk mengukur keimanan dan kesabarannya. Apalagi pada masyarakat yang jauh dari nilai-nilai agama, bencana pasti akan selalu menimpa mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dijelaskan tentang sebab musabab terjadinya gempa bumi atau musibah yang lain. Antara lain, masyarakat telah menghalalkan perzinahan, meminum minuman keras, menghalalkan atau melegalkan perjudian. Banyak terjadi pembunuhan, pengerusakan terhadap alam, dan kezaliman-kezaliman lainnya. Ketika keadaan sudah seperti itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan bumi untuk terjadi gempa. Lalu jika mereka bertaubat, gempa pun akan berhenti. Namun jika mereka tidak bertaubat, maka gempa akan menghancurkan dan meluluh lantakkan mereka. Kemudian sahabat Anas bertanya kepada Siti Aisyah, wahai ya Amirul, ya Ummul Mukminin, apakah gempa ini merupakan hukuman bagi orang-orang yang beriman? Lalu beliau menjawab, ini adalah rahmat, berkah, dan nasihat pelajaran bagi orang-orang mukmin, azab bagi orang-orang kafir. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Lantas bagaimana sikap yang bijaksana bagi kita untuk mensikapi bencana atau musibah tersebut? Jawabannya adalah yang pertama, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Mari kita jalankan perintah-perintahnya. Salat fardu, salat sunnah dibiasakan. Puasa, infak, zakat, zikir, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Hendaklah kita tingkatkan untuk meningkatkan ketakwaan. Baliknya, kemaksiat, kemungkaran, kefasikan, mari segera kita tinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan berkah dari langit dan bumi apabila hamba-hambanya mau beriman dan bertakwa dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan berkah dari bumi. Tetapi mereka justru mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami pun menyiksa mereka disebabkan laku perbuatan. Langkah yang kedua, kita mesti bersikap optimis,
bahwa wabah, musibah yang sedang terjadi pada saat ini pastilah akan berlalu. Badai pasti berlalu. Karena segala sesuatu yang menimpa kita pasti terukur secara manusiawi akan kemampuan menghadapinya. Allah tidak akan memikulkan beban atau menimpakan beban kepada hambanya di luar batas kemampuan mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Musibah yang datang pasti ada hikmah yang besar yang telah direncanakan oleh Allah. Untuk itu, mari kita kuatkan keimanan atau keyakinan dalam menghadapinya. Sebagaimana diajarkan dalam Quran surat At-Taubah At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa pada diri seseorang kecuali atas izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah At-Taghabun ayat 11. Demikianlah materi khutbah yang singkat pada siang hari ini, yang temanya adalah badai pasti berlalu. Semoga badai yang sedang menimpa kita akan segera berlalu. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli minas shalihin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.